Pemirsa, sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 ini resmi diselenggarakan di New York. Tahun ini menjadi istimewa bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya sejak lebih dari 1 dekade, Presiden hadir langsung menyampaikan pidato di forum dunia tersebut. Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berbicara pada sesi debat umum dengan isu Palestina sebagai perhatian utama di tengah desakan internasional untuk solusi dua negara. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 telah resmi dibuka pada 9 September yang lalu dengan tema Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Lebih baik bersama 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Tema ini menekankan pentingnya multilateralisme dan kerjasama global dalam menghadapi tantangan yang ada. General Debate atau sesi debat umum, yaitu pidato dari pemimpin negara-negara atau perwakilan delegasi yang hadir, akan dimulai pada Selasa 23 September mendatang. Kehadiran Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kali ini terbilang istimewa, di mana sejak masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode yang lalu, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato pada 23 September sebagai urutan ketiga di General Debate setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Dari informasi yang kami peroleh, isu Palestina akan menjadi perhatian khusus dalam pidato tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa isu tersebut akan diangkat dalam pidato Presiden Prabowo, termasuk dukungan untuk solusi dua negara, kondisi kemanusiaan di Gaza, dan pengakuan internasional terhadap Palestina. Sejumlah topik utama yang juga diperkirakan akan dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini diantaranya adalah reformasi PBB dan multilateral, percepatan pembangunan berkelanjutan dan tantangan pasca pandemi, perubahan iklim dan adaptasi global, isu kesehatan global termasuk penyakit tidak menular dan kesehatan mental, kesetaraan gender dan peran perempuan, serta teknologi baru seperti AI dan regulasinya. Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo dan isu Palestina yang dipertegas membuat sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini memiliki nilai diplomatik besar bagi Indonesia di pentas internasional. Dari Markas Besar PBB di kota New York, Amerika Serikat, Yandri Spekti TV1 mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri, di mana harga bahan pangan di daerah terpantau mengalami kenaikan. Di Boyolali, Jawa Tengah, penjual daging ayam mengeluhkan sepinya pembeli karena harga daging ayam terus meroket. Sementara di Bandung dan juga Banjar, Jawa Barat, harga cabai dan bumbu dapur terpantau melambung tinggi. Hampir 1 bulan, para penjual daging ayam di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan sepinya pembeli. Bahkan penjualan mereka turun hingga 50%. Hal tersebut diakibatkan harga daging ayam yang terus meroket yang menembus harga Rp38.000 per kilogram. Para pedagang mengaku sebelumnya bisa menjual hingga 250 kg daging ayam dalam sehari, namun saat ini penjualan mereka maksimal hanya sekitar 100 kg sehari. Harga sejumlah komoditas pangan di Banjar, Jawa Barat seperti ayam dan bumbu dapur terpantau melambung tinggi. Kini 1 kg daging ayam potong dijual Rp40.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Selain daging ayam, kenaikan harga pangan juga terjadi pada sejumlah komoditas bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai merah. Pedagang memperkirakan beberapa waktu ke depan harga cenderung naik terus. Bawang. Iya, aku ngerasa gitu sih, kayak yang lain dulu aja lah.